Jadi tet 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 1 2 3 4 tet 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 tet. Ayo coba terus. Hidupku
Sungguh kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah sebagai korban yang harum hidup kami ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau sambut hari ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukaria. Amin. Haleluya. Amin. Hari ini Hari ini
bersukacitalah. Engkau gunung batuku, kau kota benteng. Amin. Dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita katakan, kami datang Tuhan dengan syukur kami. Membawa kerinduanku
menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau dihidup.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami dan Engkau mengurapi kami semua yang memberitakan firman dan yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul lagi juga dengan teman-teman dari Pak Lansia, juga ada saudara-saudara semua yang ada hari ini. Saudara, hari ini yang akan melayani firman Tuhan Pendeta Haryanto dari Surabaya. Saudara, kita belajar firman di tempat ini ya. Pak Haryanto, persilahkan Pak. Shalom. Ya, pagi ini kita belajar satu pokok, yaitu seperti dilihat di depan, menghitung hari-hari. Oh, kenapa sih hari kok dihitung? Sebab tiap waktu mau atau tidak terus berjalan. Hari ini hari Minggu, besok Senin, lusa Selasa, ya kan? Hari ini tanggal 17, besok 18. Kita siap atau tidak, waktu ini terus berjalan. Nah, mengapa kita perlu menghitung hari-hari ini? Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita pujikan satu pujian, yaitu ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Pujikan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
baca dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12 di depan sudah ada, kita baca sama-sama ya. Mazmur 90 ayat 12 di depan sudah ada, kita baca sama-sama. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Tuhan menyuruh kita menghitung hari-hari. Mengapa? Sebab umur kita ketika hari ini kita lewati, berarti umur kita di dunia berkurang. Kita harus ingat, ada jatah waktu hidup di dunia ini. Sebab ajar kami, kita hitung mundur. Ini kurang berapa hari lagi waktuku untuk hidup di dalam dunia. Secara umum kita nggak tahu, ya kan? Kapan jatah umur kita nggak tahu. Tapi kalau kita menghitung mundur bahwa waktu kita semakin berkurang, apa yang harus kita kerjakan? Jangan sampai mundur, ya kan? Baik waktu, kesempatan, rencana Allah, tapi kita makin meningkat, kita makin sungguh-sungguh, kita makin maju. Untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan. Sebab kita gunakan atau tidak waktu ini dengan baik, terus berjalan, gak bisa di stop, gak bisa berhenti, terus berjalan. Dan bagaimana waktu kita? Sudah kita gunakan baik-baik atau belum? Sudah kita gunakan semaksimal mungkin atau belum? Kita sudah mencapai rencana Tuhan buat kehidupan kita atau belum? Rencana Allah itu sempurna. Ruangan Maha Kudus, sekarang kita masih di mana? Ruangan suci atau halaman atau luar halaman? Kalau kita terus meningkat, kita mengerti dan kita gunakan waktu ini, rencana Tuhan akan terjadi. Dan ketika kita menghitung hari-hari, ternyata apa? Hidup kita ini jadi bijaksana. Untuk apa ya aku hidup ini? Ayat ini, Mazmur 90 ayat 12, itu yang menulis adalah Musa. Mazmur 90 ayat yang ke-12 ini ditulis oleh Musa. Dalam Mazmur 90 ayat 1 dikatakan, doa Musa abdi Allah, Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ini doa Musa. Waktu itu Musa juga sama seperti ibu-ibu, sudah senior, seperti bapak-bapak, sudah cukup umur. Ketika dia umurnya sudah 80 tahun, bukan dia pensiun, sudah buat yang muda aja aku berhenti pelayanan. Tidak. Musa ini umur 80 tahun, dia justru sungguh-sungguh, justru dia semangat, justru dia bergairah untuk melayani Tuhan. Dia nggak sia-siakan waktu ini. Sebab apa? Musa mengerti. Kita tahu kehidupan Musa. Waktu kecil, ketika dia hidup di Mesir, ya kan? Semua anak laki-laki yang lahir harus dibuang ke Sungai Nil. Ketika Sipera dan Pua, ya kan, yang menolong, ya kan, dia tidak mau membunuh anak laki-laki, maksud Musa pun akhirnya lahir. Dan raja pun memberi perintah, semua anak laki-laki harus dibuang di Sungai Nil. Disembunyikan 3 bulan oleh bapak ibunya. Tapi sudah 3 bulan dia nggak bisa tahan. Nanti kalau ketahuan bisa dibunuh semuanya. Akhirnya dengan terpaksa ibu bapaknya membuat dari gala-gala, kemudian dikasih tent. Musa pun ditaruh di kotak itu, dilarung di Sungai Nil. Sambil kakaknya Miriam mengawasi. Dan oleh pimpinan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, ternyata ketemu putri Firaun. Dan akhirnya ketika dibuka, oh ini bayi orang Ibrani, begitu manis, begitu elok. Lalu putri Firaun mau mengambil Musa, mau mengangkat Musa dari air ini. Dan kakaknya Miriam datang kepada putri ini. Putri, apa boleh saya kirimkan atau saya panggil seorang ibu
untuk menyusui bayi yang masih kecil ini. Oleh putri ini akhirnya diizinkan. Dan Musa dikembalikan kepada ibunya, di situ dididik. Mulai dari umur bayi ini sampai kurang lebih lepas susu, sampai 6 sampai 2 tahun, dididik oleh orang tuanya tentang Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kurang lebih 2 tahun. Sesudah itu diberikan kepada putri dan dididik menjadi pangeran di Mesir. Luar biasa kepandaiannya, kepintarannya, kecerdasannya, kekuatannya. Musa menjadi orang yang begitu hebat, gagah perkasa, punya pengalaman yang luar biasa, pintar. Sebab ini pangeran, gak dididik sembarangan, didiknya pun khusus. Sebagai jasmani dia pintar, sebagai rohani pun kita melihat Musa ini menjadi pemimpin bangsa Israel yang membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir dengan 2 juta orang. Ini yang dilakukan oleh Musa. Tapi apa yang diajarkan oleh Musa kepada kita saat ini? Ajar kami. Musa yang pengalaman, Musa yang pintar. Dia nggak berani berjalan sendiri. Dia nggak mau berjalan sendiri. Sebab apa? Dia nggak mengandalkan kekuatannya. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Di tengah padang belantara ketika dia membawa bangsa Israel, dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Sebab itu dia tuntunlah saya Tuhan. Ajar saya Tuhan. Bukan pengalaman saya, bukan kepandaian saya, bukan kepintaran saya Tuhan. Tapi ajar saya, pimpin saya untuk berjalan menurut pimpinan. Musa rindu untuk apa? Belajar kepada Tuhan. Dia pun gak mau berjalan sendiri. Sebab itu dia minta Tuhan ajar kami. Ajar kami. Bahkan Tuhan Musa pun mengatakan dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau engkau gak mengajar kami Tuhan, kalau engkau gak membimbing kami Tuhan, jangan suruh kami berangkat. Kami gak mampu. Kami gak tahu apa yang akan terjadi esok. Kami rindu Tuhan, Kau terus memimpin langkah-langkah hidup kami. Supaya apa? Berkenan, supaya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Musa. Tiap waktu, tiap saat dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11, bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya, dan carilah hadiratnya selalu. Ini dilakukan oleh Musa. Tiap waktu, tiap saat dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul-betul kapok, betul-betul tidak mau. Tapi dia tanya. Tiap kali ngambil keputusan, Tuhan, apa Tuhan? Berfirmanlah Tuhan, pimpinlah. Ini ada masalah-masalah seperti ini Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Dia minta Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengajar kehidupannya. Dan ketika Musa bertanya, apa yang terjadi? Dalam Keluaran 13 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 14 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Luar biasa. Sama. Kalau kita juga bertanya kepada Tuhan, ketika kita berlutut berdoa, pagi hari kita mengandalkan Tuhan, kita bertanya-tanya, bercakap-cakap dengan Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan. Luar biasa. Ini apa? Tiap waktu, tiap saat itu kita dipimpin oleh Tuhan. Pagi hari sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berbuat sesuatu, berlutut berdoa, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini aku masih boleh hidup. Kalau hari ini aku masih boleh ada. Kalau hari ini aku masih boleh bernafas, ini semua karena anugerah-Mu. Apa Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami? Apa Tuhan yang harus aku kerjakan Tuhan? Ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan nanti akan pimpin. Kamu doakan ini, kamu telepon ini, kamu berjalan ke sini. Enak. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah. Ini apa? Tiap-tiap saat itu kita ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, gak ada yang mustahil. Rindukan firman Tuhan. Permulaan alam semesta, cuma jadilah terang. Terang itu jadi.
air berkumpul timbul daratan, jadilah demikian. Dari daratan tumbuh tunas-tunas, jadilah demikian. Hanya dengan berkata, hanya dengan berfirman, semuanya jadi. Firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu luar biasa. Allah kita itu gak mungkin bohong. Apa yang sudah difirmankan pasti digenapi. Itu Allah kita, begitu dahsyat. Kita lihat satu contoh. Ketika bangsa Israel terkepung oleh bangsa Mesir, belakang musuh Mesir, tentara Mesir yang marah sebab anak sulungnya semua mati. Di depan laut teberau, gak ada jalan keluar, semuanya buntu. Musa bertanya kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Apa firman Tuhan? Dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 16, di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ketika jalan buntu, firman Tuhan turun kepada Musa. Saya bertanya, perintahnya Tuhan kepada Musa apa? Angkat tongkat, ya kan? Sulit atau mudah? Angkat tongkatmu, sulit atau mudah? Firman Tuhan itu sebetulnya mudah. Cuma percaya enggak? Mau melangkah enggak? Ya, kan mudah. Musa cuma tuh angkat tongkatmu, ulurkan ke laut, belahlah airnya, dan biar orang Israel itu berjalan di tanah kering. Tugasnya Musa, firman Tuhan pada Musa menyuruh orang Israel berjalan, dan dia cuma suruh angkat tongkat ke laut. Begitu mudah. Percaya enggak? Musa yang mengerti Tuhan, dia pun percaya. Apa yang dilakukan oleh Musa? Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Luar biasa. Ketika Musa taat firman Tuhan itu, angkat tongkatmu, ulurkan ke laut. Musa mengangkat tongkatnya, mengangkat tangannya, diulurkan ke laut, dan Tuhan yang bergerak mengeringkan laut itu seperti firman-Nya. Loh, coba Bapak Ibu ulurkan tangannya ke sungai, kira-kira bisa terbelah enggak? Nggak bisa kan? Tapi ketika firman Tuhan turun, sekali lagi, kalau firman Tuhan turun, kita yakin ini firman Tuhan, lakukan. Itu akan terjadi. Enak kan? Kita ini tiap pagi ini kita berlutut berdoa dengan firman. Ada persekutuan yang indah. Lakukan firman Tuhan. Kita akan kagum-kagum, kita akan terkejut. Kok bisa ya Tuhan? Karena Allah itu menggenapi firman-Nya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Musa mengulurkan tangan, sungguh laut ini jadi kering. Kiri kanan laut, kiri kanan air. Tapi tengah-tengahnya ini jadi kering. Seperti firman Tuhan. Nurut. Lalu ketika Musa sudah sampai ke seberang, ayat selanjutnya 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ketika sudah sampai di seberang, firman Tuhan juga turun pada Musa, kembali lagi ulurkan tanganmu ke atas laut. Musa nurut, ya kan? Ini dikatakan Musa pun mengulurkan tangannya ke atas laut,
Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Dibalikan lagi, dan yang terjadi apa? Firman Tuhan digenapi lagi. Tadi laut kering, semua terbelah. Sekarang angkat lagi tongkatmu, ulurkan ke laut, supaya apa? Air itu kembali berbalik. Sungguh Musa kata, angkat tangan, ulurkan ke laut, kembali air itu berbalik. Luar biasa, Allah itu mengenapi firman-Nya. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Jadi katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Tahun 21 bulan Februari saya kena COVID. Saya permulaan ya biasalah, nanti sembuh seperti yang lain. Istri saya dan adik daripada istri saya mendorong saya masuk rumah sakit. Kondisi saya fit, tidak apa-apa. Di rumah sakit semua ada penjaganya, saya sendirian sebab kondisi kuat, tidak apa-apa. Ya saya tetap mendoakan rekan-rekan saya yang ada yang sakit. Di rumah sakit saya mendoakan orang-orang yang sakit COVID. Ada yang mati juga, ada yang tetap selamat, ada yang tetap hidup. Dan ternyata itu juga di rumah sakit itu. Tiba-tiba saya bawa sendiri oximeter, saya tensi oximeter kok turun. Saya telepon istri saya, non, oximeter saya, oksigen dalam darah saya kok turun. Istri saya langsung telepon ke dokter di rumah sakit. Dan kemudian gak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba dokter itu berkata pada istri saya, tolong suaminya segera dipindah ke ruang ICU dan memakai ventilator. Kondisi saya nggak apa-apa sebetulnya, masih napasnya biasa pakai oksigen biasa saja, nggak apa-apa. Tapi saat itu nggak tahu bagaimana tiba-tiba dokternya berkata pada istri saya harus pindah ruang ICU pakai ventilator. Di rumah sakit itu ruang ICU-nya penuh, ventilatornya habis, nggak ada. Istri saya sempat juga bingung. Lalu dia di gereja ada dokter yang juga akrab, kita dengar, kita dekat. Lalu dia pun juga berkata kepada dokter itu, ini kondisi hari seperti demikian-demikian, apa bisa diusahakan ventilator? Dia lihat semuanya penuh juga, tapi dia tunggu ada satu buat orang luar kota, tapi nggak ada, orangnya nggak datang, di Dr. Sutomo. Akhirnya karena ditunggu nggak datang, oke, ventilator ini buat Pak Hari. Dia sudah siapkan buat saya, tapi nggak langsung dipindah. Sampai tengah malam, sampai jam sekitar 2:30, baru saya dipindah dengan kondisi yang sudah sangat-sangat parah. Dokternya pun marah kepada perawat yang saja itu. Ini pasien saya, ini tanggung jawab saya. Kenapa nggak segera dipindah? Saya belum dapat konfirmasi dari Dr. Sutomo. Sudah, dia cek pun di Dr. Sutomo katanya
nggak ada telepon dari wali sadar, segera pindah. Memang ternyata prosesnya nggak mudah. Karena apa? Karena kondisi saya yang sudah parah, saya nggak boleh demikian langsung tiba-tiba dipindah, nggak bisa. Harus panggil anestesi, harus ternyata juga kata istri saya dipasang ventilator. Jadi dibawa dari Adi Husada dengan ambulans, saya ditidurkan, nggak sadar, supaya nggak berat kerjanya saya ditidurkan. Dan oleh anugerah Tuhan, saya pun sampai di sana nggak tahu berapa hari saya tidur. Ibu Gembala menghubungi kakak saya, kemudian suruh mendoakan cabang-cabang, termasuk juga Bapak Ibu jemaat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan doanya. Mereka berdoa. Dan ternyata ketika sudah sampai di sana, dokter pun mengatakan, Pak Hari sudah sampai terminal. Gak ada harapan, tinggal tunggu beberapa saat lagi mati. Secara ilmu kedokteran yang mempelajari tubuh udah gak bisa. Semua obat yang terbaik, semua infus yang terbaik sudah diberikan, tapi ternyata gak bisa. Sudah angkat tangan, sudah sampai terminal. Dokter pun WA kepada istri saya, mohon doanya. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi saya mulai membentuk grup doa Harun, siang malam terus berdoa. Diajak keluarga saya berdoa, diajak teman-teman rekan saya berdoa. Mereka berdoa. Bahkan cabang-cabang semua GTI di mana-mana mereka berdoa. Bahkan tempat saya dulu sekolah Alkitab di Semarang, teman-teman saya, alumni saya berdoa. Bahkan di gereja di Semarang pun dibuat doa rantai terus menerus. Kakak saya yang ada di Bogor minta bantuan doa, kakak saya di Jakarta minta bantuan doa. Banyak yang berdoa, persekutuan banyak yang berdoa. Nggak tahu bagaimana caranya kok Tuhan menggerakkan mereka berdoa buat saya. Yang rasanya nggak mungkin, sudah angkat tangan dokternya. 5 dokter tiba-tiba berkumpul di dekat saya tidak disadarkan cuma sebentar. Cuma ditanya, Pak Haryanto sudah siap? Kira-kira siap kemana? Ngerti sendiri ya. Cuma tanya itu, Pak Haryanto sudah siap? Saya pun mengatakan, siap dok. Sebab tanggal 24 Januari saya sudah menyampaikan firman Tuhan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Saya tenang, saya damai, saya sudah siap. Gak masalah kapanpun Tuhan panggil, gak masalah. Siap, ada kedamaian, ada ketenangan. Ketika saya masuk lembah bayang-bayang maut, kan orang kebanyakan takut, khawatir. Kayak apa ya, menghadapi kematian nanti kayak apa ya. Saya 4 kali hampir di tracheostomy. Nah, kalau pasang ventilator maksimum 2 minggu. Saya sudah hampir 4 kali itu mau dilubangi. Istri saya sudah tanda tangan. Tapi 4 kali dokter itu tiba-tiba berubah. Ada pasien yang lebih gawat sehingga ditinggalkan. Sampai seperti itu sehingga nggak jadi di tracheostomy, nggak jadi dilubangi. Berulang-ulang kondisinya sudah naik turun. Bapak sudah parah sekali. Di dimer kekentalan darah sudah belasan ribu, 17.000. Normalnya cuma 500. Ini belasan ribu. Gak tahu bagaimana caranya Allah itu bekerja. Tiba-tiba perawat yang ngasih obat di dekat leher saya, sebab masuk di sini, nutupnya nggak rapat. Selesai dia suntikan di sini, nutupnya nggak rapat, dan yang terjadi apa? Darah itu keluar. Nggak tahu berapa jam. Sebab saya sendirian. Namanya isolasi khusus. Orang ya kan COVID nggak berani orang dekat-dekat. Dokter pun cuma sebentar-sebentar, perawat pun cuma sebentar, kasih makan, kasih obat, habis itu pergi tempat lain. Sebab pakai baju APD semua itu nggak enak pegang. Ya kan? Jadi berapa jam darah ini keluar saya nggak tahu. Itu cara Tuhan yang ajaib.
seolah-olah, waduh kok begini. Tapi itu caranya Tuhan. Saya pikir ajaib ya Tuhan tuh. Ketika darah saya itu begitu kental dalam tubuh belasan ribu, tanpa sengaja Tuhan tuh bekerja lewat perawat itu, tidak nutup. Sehingga apa? Berjam-jam darah itu keluar. Begitu banyak membasahi ranjang saya, sehingga punggung saya kena dikubitus, lubang karena lama jamur. Itu yang terjadi. Tapi cara Tuhan dengan darah itu keluar, habisnya cuma tinggal 5. Transfusi darah sampai 7 kantong. Yang ke-8 saya nggak kuat kedinginan. Ya kan? Ginjal saya, kreatin saya sudah rusak 7. Paru-paru sudah putih semua. Jantung saya kadang-kadang begitu cepat detaknya, kadang begitu lambat. Tekanan cuma tinggal 80, 40 atau 60, 40. Sudah nggak bisa. Tapi ketika berdoa, istri saya dapat firman. Di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ketika saya berdoa, Tuhan berfirman, tidak membawa kematian, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saya pegang baik-baik firman ini dan terbukti. Saya tidak mati, tapi memuliakan Tuhan. Jadi kesaksian yang kalau kita berdoa, dokter sudah angkat tangan, gak mungkin bisa. Sudah ditunggu beberapa jam lagi sudah pasti matinya. Tapi ditunggu-tunggu gak mati. Ajaib. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sebab itu tiap waktu, tiap saat rindukan firman Tuhan. Minta Tuhan bimbing aku. Aku nggak bisa Tuhan berjalan sendiri. Seperti Musa, orang yang luar biasa, pintar, pandai, cekatan, pemimpin yang luar biasa. Dia nggak mengandalkan kepadanya. Dia minta kepada Tuhan, ajar kami Tuhan. Biar kita juga sama. Setiap kali kita melangkah, setiap kali kita ambil keputusan, mintalah pimpinan Tuhan. Jangan pernah berjalan sendiri. Supaya apa? Jangan salah langkah. Ketika kita minta pimpinan Tuhan, tiap-tiap langkah kita itu dipimpin oleh Tuhan, hati kita itu selalu bahagia, selalu sukacita, hati penuh damai, sabar menderita, limpah kemurahan, penuh kebaikan dan kesetiaan, lemah lembut dan tahan nafsu. Selalu sukacita. Kenapa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tiap waktu, tiap saat kita merasakan suasana surga. Kenapa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita minta pimpinan Tuhan, bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Ketika kita berjalan itu, ada firman Tuhan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus
Yesus di mana? Surga. Jauh apa dekat? Jauh, ya kan, seolah-olah jauh. Ini pujiannya mengatakan dengan Yesus di sisiku, di hatiku. Jadi kalau kita berjalan, ada Tuhan enggak? Di mana? Ada di hatiku, ada di sampingku. Rasakan Tuhan hadir enggak? Rasakan enggak? Kalau merasakan senang apa susah? Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau Tuhan di sisi kita itu kadang-kadang nggak ada apa-apa tuh, wah yang tenang, suasana surga tadi itu turun nggak hati kita. Kenapa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di samping kita, kira-kira ngamu Anda? Hah? Ngamu Anda? Kira-kira kalau Tuhan di samping kita, berani nyuri enggak? Berani ngentet enggak? Berani bohong enggak? Ya, jadi kalau Tuhan ada di samping kita, kita minta pimpinan Tuhan, hidup kita itu selalu pada jalan yang benar. Jadi kita nikmati kalau kita berjalan dalam jalan kebenaran, ada kedamaian, ada ketenangan, ada kesukaan. Kita bisa menikmati hidup ini dengan sejahtera. Sebab itu pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus, orang-orang Kristen selalu sukacita. Karena kita gak jalan sendiri. Ada Tuhan yang dampingi kita. Kalau ada Tuhan, ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Oh, enak. Hah? Tuhan Yesus hadapi masalah enggak? Tuhan Yesus hidupnya benar hadapi masalah enggak? Hadapi. Begitu berat bahkan. Ya kan, dia pun sampai kadang-kadang menangis, tidak kuat. Sampai meneteskan air mata, sampai berdarah. Karena begitu berat penderitaan. Ketika kita juga hidup dalam dunia bukannya bebas dari masalah, tidak. Tetap ada masalah, tetap ada problem. Tapi ingat, sebab Yesus lebih besar dari masalahku. Sebab Dia sanggup mengatasi semuanya. Nah, ya kan? Ada masalah bukannya gak ada. Tapi ketika kita jalan sama Tuhan, kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita yakin Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Kita tertawa enggak? Asalkan kita dengar firman Tuhan, apa Tuhan yang harus aku lakukan. Tuhan memimpin langkah-langkah hidup kita. Hidup kita tuh jadi indah. Ikut Tuhan tuh enak, amin. Gak rugi. Meskipun harus pikul salib, ya kan? Meskipun harus menderita setiap hari, tapi ada kesenangan. Ada kedamaian. Difitnah sakit enggak? Dikata-katai sakit enggak? Sakit kan? Ya kan? Itu murid Tuhan. Sikap kita bagaimana ketika kita seperti ini difitnah? Damainya hilang gak? Aduh. Ketika difitnah damainya hilang, rugi. Berarti Tuhannya jauh apa dekat? Bilang aja sama Tuhan, ini loh Tuhan, aku baru difitnah Tuhan. Aku udah berbuat seperti ini, kok begini ya Tuhan. Nanti Tuhan akan berfirman, kamu siapa? Ya Tuhan, aku sudah menderita. Aku sudah kasih contoh buat kamu. Kamu cuma baru difitnah.
Aku ini dicambuk, aku ini dipukul, aku ini dimahkotai duri. Kamu belum apa-apa. Ya Tuhan, ampuni dia, berkati dia. Dan ketika kita mau mengatakan ampuni dia, berkati dia, gak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba Tuhan itu kasih kekuatan kepada kita, dan sungai air hidup, suasana surga itu kembali menguasai hati kita, damainya kembali mengalir, memimpin hidup kita. Meskipun difitnah, akhirnya kita mengatakan, Pak, emangnya gua pikirin itu urusanmu, bukan urusanku. Itu mulutmu, bukan mulutku. Yang penting aku berkenan pada Tuhan. Yang penting aku benar di hadapan Tuhan. Terserah kamu mau mengatakan apa, terserah. Yang penting aku hubungan dengan Tuhan baik. Dan ketika aku hubungan dengan Tuhan dengan baik, damainya tetap ada dalam diriku. Sukacitanya tetap dalam diriku. Pengikut Kristus itu begitu indah, begitu nikmat. Karena apa? Kita mengerti untuk apa kita hidup ini. Lanjutnya, bagaimana sih caranya kita bisa belajar kepada Tuhan? Dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nih, kalau kita mau belajar firman, tiap hari, tiap saat, selidiki firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau kita bisa melakukan ini, maka Tuhan itu mengajar kita, Tuhan itu memimpin kita. Coba, firman Tuhan yang menerangi langkah-langkah hidup kita. Kita cocokkan hidup ini dengan firman Tuhan. Ketika saya di Surabaya, ketika saya besuk seorang bapak yang sudah senior, pagi-pagi dia biasa berdoa, lalu dia mengerjakan sesuatu buat usahanya. Setelah itu dia serahkan pegawainya, dan kemudian dia duduk di atas meja, buka Alkitab, baca firman Tuhan. Ketika saya datang, puji Tuhan, baca Alkitab. Bulan depan saya datang lagi ke situ, dia pun baca Alkitab juga, puji Tuhan. Bulan berikutnya lagi saya datang ke situ, dia juga baca Alkitab juga. Luar biasa. Ini yang dilakukan. Kalau kita mau belajar kepada Tuhan seperti Musa, tiap pagi, tiap saat baca firman Tuhan. Amin. Kalau kita mau baca firman Tuhan itu pelita bagi kita dan terang bagi jalanku. Menerangi bagaimana sikap kita, bagaimana hidup kita ini dicocokkan dengan firman Tuhan. Ini patokan kita. Ini yang menerangi langkah-langkah hidup kita. Bagaimana kita hidup seperti firman. Bukan seperti mauku, enggak. Tapi hiduplah seperti firman Tuhan. Sebab itu kalau kita membaca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, firman ini menerangi langkah-langkah hidup kita itu. Oh ini cocok, oh ini cocok, oh ini cocok, oh ini cocok dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Digenapi. Hati kita pun makin berdebar-debar. Kenapa? Terima kasih Tuhan. Janjimu gak cuma janji, digenapi. Ketika hidup kita itu menggenapi firman Tuhan, mujizat demi mujizat kita alami. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Loh, seneng gak kita ngalami mujizat? Bukan orang lain, kita sendiri. Saya sudah berulang-ulang ngalami mujizat. Ayo, Bapak Ibu juga. Bukan cuma pendeta bisa dapat mujizat, enggak. Kita sendiri juga dapat. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita dipimpin oleh firman Tuhan, hidup kita menggenapi firman-Nya. Mujizat demi mujizat itu kita alami. Tiap waktu, tiap saat kita bisa melihat karya Tuhan itu luar biasa, sampai kagum-kagum. Berulang-ulang
Tuhan tuh kirim burung gagak memelihara saya. Berulang-ulang. Satu kali istri saya pun mengatakan, kok makanannya habis, ya udah masak. Baru dalam hati bicara seperti itu. Gak lama, siangnya tiba-tiba dikirim sate babi. Gak lama, tiba-tiba juga siang itu dikirim bakwan hewan. Siapa yang kerjakan? Tuhan. Ya kan? Kita cuma baru berkata, istrinya berkata, kok habis? Kita bisa masak, bukannya nggak bisa. Kita bisa masak, kita bisa beli. Tapi berulang-ulang Tuhan itu sampai kirim seperti itu. Kok bisa? Sampai pembantu di rumah saya itu begitu senang. Karena apa? Puji Tuhan. Padahal nama lain loh. Dia bisa mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Seringkali dapat kiriman. Saya nggak mengharapkan sekali lagi. Saya tidak mengharapkan. Tapi Tuhan bisa gerakkan orang-orang itu untuk memelihara hamba-hambanya. Ketika kita dipelihara, kita itu cuma manusia untuk berkati mereka. Itu terjadi berulang-ulang. Kenapa? Hidup kita mengenapi firman Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Musa. Musa sudah tua, tapi dia nggak pernah kendor. Semangatnya, gairahnya untuk apa? Belajar firman Tuhan. Ibu-ibu yang sudah senior di sini, bapak-bapak yang juga sudah senior sampai ini. Musa umurnya 80 tahun. Ketika dia belajar firman Tuhan, 40 hari 40 malam, gak kasih kendor. Dia terus bersekutu, dia terus belajar. Kenapa? Dapat firman. Ini yang dilakukan oleh Musa. Dalam Keluaran 34 ayat yang ke-28, itu dikatakan, Keluaran 34 ayat yang ke-28, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Saja 40 hari 40 malam lamanya gak makan roti minum air. Terus belajar. Kalau orang cinta Tuhan, dia tuh rindu. Oh, ada kesempatan belajar, ada kesempatan baca Alkitab. Ini orang yang rindu berkenan kepada Tuhan. Dia bisa menikmati firman Tuhan. Tiap waktu, tiap satu dia bisa baca firman Tuhan. Ini yang kerjakan. Meskipun sudah senior, baca terus firman Tuhan. Bapak Ibu mau baca firman Tuhan? Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh enggak? Caranya apa? Baca kitab suci dan doa tiap hari. Keputusan di tangan kita, bukan di tangan saya. Yang melakukan Bapak Ibu Saudara sendiri. Kalau mau tumbuh, syaratnya seperti ini: baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi katakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Mengapa sih? Kok dihitung? Kalau orang itu dihitung, berarti berharga atau enggak? Kalau enggak berharga, perlu dihitung enggak? Enggak perlu. Jadi hari ini berharga enggak? Betul. Hari ini begitu berharga. Tuhan katakan menghitung hari-hari. Kenapa? Ini sangat berharga. Coba hitung, ya kan? Kalau sangat berharga ini coba hitung. Kita tidur berapa jam? Ya, kurang lebih 7 jam. Makan, mandi dan lain-lain kurang lebih 2 jam. Bekerja atau yang lain kurang lebih 8 jam. Sudah 17 jam. Sisanya berapa jam? Cuma 7 jam.
7 jam kita pakai buat apa? Baca Alkitab. Wow, puji Tuhan. Ya, bagus. 7 jam dipakai buat baca Alkitab. Apalagi berdoa, bagus. Apalagi gak cuma lihat HP terus. Hah? Betul, gak lihat HP terus. Enggak, gak cuma jalan-jalan aja. Enggak. Kita ingat, ya kan? Ini perkara-perkara yang mana itu begitu banyak ternyata. Kalau kita nggak hitung, kita nggak tahu. Tapi ketika kita menghitung perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang kekal, berapa? Itu baru kita telik. Iya. Aku ini selama ini hidup kok cuma begitu sia-sia, cuma mengalir begitu saja. Aku nggak pernah memperhatikan bahwa waktu ini begitu penting, waktu ini begitu berharga. Karena apa? Aku nggak pernah menghitung. Kalau kita menghitung, ternyata sangat-sangat sedikit, sangat-sangat kecil persentase kita buat kita nanti dibawa perkara-perkara yang kekal di surga. Kebanyakan cuma seperti ini, perkara-perkara jasmani. Nah, waktu Tuhan ajarkan, hitunglah hari-hari. Seperti apa? Seperti berlian. Kalau kita punya berlian itu sangat berharga, kita jaga, kita hitung. Jangan sampai ada satu berlian pun yang hilang. Kenapa? Sangat bernilai, sangat berharga. Beda kalau itu kerikil, ya kan? Kalau kerikil jadi buang-buang. Tapi kalau hari ini kita anggap hari ini seperti berlian, kita gunakan sangat-sangat berharga. Bagaimana sih caranya kita bisa mengatur kalau hari ini berlian? Maaf, sekali lagi maaf. Siapa yang sudah tahu kapan matinya? Belum ada ya? Misalnya saya nggak mengharapkan dan ini nggak mungkin terjadi. Kalau tiba-tiba nanti, bukan besok ya, nanti sebentar lagi akan mati. Kira-kira ibu hari ini, bapak hari ini, apa yang dilakukan? Hari ini mati. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, itu hidup seperti berlian. Dan kita nggak tahu. Saya mendapatkan kiriman video, lagi mendoakan mamanya ulang tahun, panjang umur sehat. Ketika dia berdoa, tiba-tiba mati. Zaman kita COVID, awal-awal kita lihat di televisi, orang di tengah jalan tiba-tiba jatuh mati. Orang di dalam kereta sehat kuat pergi ke kantor, tiba-tiba jatuh mati. Hari ini, kalau hari ini nanti sebentar lagi mati, apa yang kita lakukan? Itu baru hidup ini berarti. Hidup ini seperti berlian. Kenapa? Kita betul-betul menghargai waktu yang sangat sisa hari ini. Kita bukan sembarangan. Kita akan gunakan hari ini sungguh-sungguh membuat Tuhan itu senang, Tuhan itu berkenan, bahkan seutuhnya semuanya kita mau berikan pada Tuhan. Kenapa? Hari ini sangat berharga. Bukan besok lebih baik. Kalau besok lebih baik berarti hari ini gak maksimal. Hari ini gak berharga, besok baru berharga. Tapi Tuhan katakan, hitunglah hari-hari. Jadi hari ini, ayo buat semaksimal mungkin buat Tuhan. Kalau kita bekerja buat Tuhan, kalau kita melakukan buat Tuhan, gak sia-sia. Itu keputusan kita. Kalau hari ini mau mendengarkan firman Tuhan atau tidur, keputusannya siapa? Kita sendiri, bukan orang lain.
Kalau kita menghargai hari ini betul-betul, kita perhatikan baik-baik, kita dengarkan baik-baik, kita catat baik-baik, lalu kita lakukan dengan baik. Kenapa? Kita menghargai hari ini. Kita hitung, kita nggak tahu kapan akhir hidup kita nggak tahu. Sewaktu-waktu kita berhenti. Nah, kalau kita menghargai waktu ini, kita gunakan ini seperti berlian, luar biasa, nggak sia-sia. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Dalam Filipi 1 Jadi ini Musa mengerti hal ini sangat beragam. Musa menghitungnya sebab apa? Semua ada waktunya. Bang Khotbah 31, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi kalau kita ingat ini, ada waktunya. Semua itu ada waktunya. Kita nggak sehat terus, kita nggak kuat terus. Ibu-ibu oleh anugerah Tuhan sudah mulai masa seperti ini, ya kan? Kalau ini mungkin lupa, gagal, oh masih panjang, masih lama. Tapi Tuhan buat seperti ini supaya kita itu ingat, nggak lama lagi akan ada waktunya untuk meninggal. Nah, mana yang kita prioritaskan, mana yang kita dahulukan? Manusia itu ada 3 bagian. Yang kelihatan ini namanya tubuh. Yang gak kelihatan di dalam itu namanya roh. Ketika roh dan tubuh bersatu, timbul yang namanya nyawa. Jadi ada tubuh, nyawa, roh. Yang kelihatan ini tubuh, yang gak kelihatan itu roh. Ya, ketika roh bersatu dengan tubuh, timbul namanya nyawa. Asalnya tubuh ini dari tanah liat. Allah mengembuskan nafas Allah atau roh itu masuk ke dalam lubang hidungnya, lalu manusia itu jadi hidup, timbul nyawa. Ya, jadi ini 2 unsur, ini 3 unsur, tubuh, nyawa, roh. Asalnya tubuh seperti ini sama. Jadi dari tanah liat Allah mengembuskan, timbul akhirnya jadi nyawa. Dan kita melihat pada waktu mati, tubuh jadi apa? Jadi apa? Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi manusia, tubuh ini asalnya dari mana? Debu tanah, ya. Jadi ini kita diciptakan asalnya dari debu tanah. Adam diciptakan dari seperti debu tanah, dan nanti akan kembali menjadi debu tanah. Kembali lagi menjadi debu tanah. Jadi tubuh ini yang dibedaki, yang dilistiki, ya kan, yang dirawat. Banyak kita itu menggunakan waktu untuk apa? Tubuh kan. Seringkali yang dirawat itu apa? Tubuh. Kasih makanan yang bergizi, ya kan? Kasih vitamin yang bergizi supaya tubuhnya tetap sehat. Padahal firman Tuhan mengatakan tubuh kembali menjadi kita rawat, kita pelihara, kita jaga, kita hiasi, kita kasih emas supaya kelihatan cantik, molek. Semuanya kembali menjadi tanah. Sia-sia. Lah rohnya dipelihara enggak? Rohnya dijaga enggak? Seringkali kita itu cuma mikirkan tubuh ini saja. Padahal apa? Tubuh ini nanti jadi debu. Di luar tuh banyak debu, diinjak-injak gak berharga. Tapi begitu banyak fokus kita cuma kepada debu.
tidak kepada roh. Tuhan rindu. Kolose 3 ayat 1 sampai yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi saat ini Tuhan rindukan kita. Pikirkan yang di atas. Pikirkan yang kekal. Jangan yang dipikirkan cuma tubuh terus saja. Nanti semua akan kembali jadi tanah. Boleh, nggak salah. Kita sehat memuliakan Tuhan, nggak salah, betul. Tapi coba fokus utama lagi. Pikirkan perkara-perkara yang kekal. Coba Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi pada waktu orang itu mati, tubuhnya ada di kubur ini, tapi rohnya langsung kembali kepada Allah, kumpul bersama dengan Allah. Kalau rohnya kembali kepada Allah, kumpul bersama dengan Allah, enak atau susah? Senang luar biasa. Kalau kumpul bersama dengan Tuhan itu senangnya luar biasa. Nanti satu kali ketika Tuhan turun di awan-awan, roh yang sudah kumpul bersama dengan Tuhan ini kembali ke tubuh ini, kemudian kembali ke kuburan. Tubuh ini berubah menjadi tubuh kemuliaan nanti. Ya, sesudah Tuhan datang di awan-awan. Jadi tubuh ini jangan dirusak, tubuh ini jangan dinajiskan, tubuh ini jangan dibakar, sebab tubuh ini nanti akan dipakai kembali menjadi tubuh kemuliaan. Ya, sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dalam tanda kutip maaf, ya kan, jangan pesen nanti aku dibakar ya kalau meninggal supaya nggak repoti, jangan. Ya, tetap dikubur, sebab ini dipakai. Sisa tubuh ini dipakai nanti Tuhan datang di awan-awan, rohnya sudah kumpul sama Tuhan itu kembali ke tubuh, lalu bangkit pakai tubuh kemuliaan. Sudah terlanjur dibakar. Apa? Sudah kadung dibakar gimana? Ya, kami sendiri sama Tuhan. Ya, yang urusan sama Tuhan. Yang masih hidup aja, yang sudah terlanjur biar terlanjur. Kita yang masih hidup, sebab pesen, sekali lagi pesen nih, ya. Ya pesan nih, aku gak mau dibakar. Ya, kalau kita sudah pesan seperti itu enak. Kalau sudah dibakar kayak apa? Itu nanti urusannya Tuhan. Ya, sebab kita contohnya Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus dikubur atau dibakar? Nurut aja sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus dikubur kita nurut. Kita kan murid Tuhan, kita pengikut Tuhan. Nurut saja sama Tuhan. Kalau kita nurut sama Tuhan, aman. Ya. Nah, kalau kita rohnya kumpul bersama dengan Tuhan, enak, sukacita, itu luar biasa. Nih 1 Tesalonika 4:14, karena jika kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pula, demikian juga Allah akan membawa besertanya mereka yang telah tidur di dalam Yesus. Jadi yang mati saat itu juga langsung rohnya itu dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Ketika rohnya berkumpul bersama dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, rohnya senang. Dia lihat, ini Tuhan yang luar biasa, yang kita puja, yang kita sembah, yang kita agungkan. Kita ketemu dengan Tuhan dengan penuh kemuliaan. Luar biasa senangnya. Ketika roh itu bertemu dengan, wah, melompat. Surga sungguh ada, Tuhan sungguh ada. Kita bergembira. Kenapa? Roh kita bertemu bersama dengan Tuhan. Sebab itu dalam Filipi 1 ayat yang ke-23, saya terjepit di antara keduanya itu. Saya ingin pergi dan berada bersama dengan Kristus. Hal itu jauh lebih baik. Ini Paulus katakan. Sebab itu orang yang di dalam Tuhan, sekali lagi, orang yang di dalam Tuhan, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Amin. Bapak, kita tahu kemana kita sesudah mati. Ketika kita mati, kita kumpul bersama dengan Tuhan. Wow, senangnya luar biasa. Tapi ingat, jangan buru-buru minta mati ya. Ya, jangan buru-buru minta mati. Karena apa? Hidup ini kesempatan buat kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya buat kekal.
Kalau kita mengerti ini, kita nggak mau buru-buru mati. Meskipun mati itu enak, meskipun tuh ketemu Tuhan sungguh luar biasa, damainya, senangnya nggak bisa dikatakan, nggak bisa diceritakan. Tapi jangan buru-buru, sebab ketika kita hidup lagi kesempatan. Amin. Hiduplah untuk Kristus. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Aku mau hidup untuk Tuhan. Gak apa-apa, semua ditinggal. Uang kita yang ada di dompet pun tidak dibawa, ya kan? Nanti kalau ditaruh di peti pun, ya kan, nggak dibawa, ya kan? Rumah pun nggak dibawa, punya emas pun dibawa enggak? Nggak dibawa. Semua itu ditinggalkan. Kalau semua ditinggalkan, pokok ada makanan, minuman cukup. Kita bisa menikmati hidup ini. Makasih Tuhan. Hari ini Kau pelihara aku. Seperti janji firman-Mu, aku masih bisa makan. Seperti firman-Mu, kembali digenapi, berilah kami makanan yang secukupnya. Bukan sebanyaknya ya, secukupnya. Makan itu secukupnya. Firman Tuhan kembali digenapi. Tiap waktu, tiap saat, hidup kita bisa jadi indah. Ingat sekali lagi, ada waktunya, ya kan? Semua ada waktunya. Ini ada yang sering lihat ke belakang, waktunya sudah habis. Ya, mau dilanjutkan atau mau berhenti? Lanjutkan. Siapa yang mau dilanjutkan angkat tangan? Oh, banyak yang sudah mau berhenti. Berapa? Oke, dapat. Semua ada waktunya, kita nurut, ya kan? Kita harus taat, semua ada waktunya. Orang yang dipimpin itu taat, ya kan? Tidak boleh maunya sendiri. Tapi ingat, kita mau jadi pelaku firman, bukan pendengar. Kalau kita jadi pelaku firman, itu indah. Orang yang melakukan itu kokoh hidupnya, rumah tangganya, kehidupannya akan kokoh. Kenapa? Jadi pelaku, bukan pendengar. Saat ini sudah disampaikan firman Tuhan, tinggal kita mau melakukan keputusan kita. Kalau kita mau melakukan, hidup kita jadi indah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, waktu selanjutnya saya serahkan pada Wesa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi. Hidupku Menggenapi firman. Saudara, kalau hidup kita menggenapi firman Tuhan, itu banyak perkara-perkara yang indah, yang heran, yang ajaib, yang saudara alami. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami tiap-tiap kali Tuhan. Dengan firman-Mu kami hidup, kami mengalami, kami merasakan, dan kami akan jalan dengan Tuhan. Ajar kami semua yang ada di tempat ini untuk kami berjalan dengan Tuhan, menikmati keindahan dari
firman-Mu. Berbicaralah selalu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Kau pakai hamba-Mu untuk terus melayani Tuhan. Kau terus untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam-Mu Tuhan adalah perkara yang indah. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saya serahkan ke Pak Andi untuk memberikan pengumuman.